Shalom semuanya, apa kabar? Puji Tuhan. Harap maklum ada sedikit gangguan di pesawat televisi Anda. Maksud saya di tenggorokan saya ada sedikit peradangan, jadi suara saya agak serak-serak gitu ya. Tapi serak-serak romantis ya, bukan serak-serak becek gitu ya. Nah, kita masuk bulan Desember ini, tema kita sepanjang bulan ini adalah Living a Life of Readiness. Bagaimana kita menjalani kehidupan yang siap siaga gitu ya. Siap siaga. Nah, ayat yang mendasarinya kita lihat Lukas 12 ayat yang ke-37. Ya, saya ajak jemaat untuk membaca, memperkatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Saudaraku, salah satu poin di minggu ini kita disuruh siap sedia itu, poin yang pertama adalah karena memang kita disuruh menantikan kedatangan raja di atas segala raja. Ya, ini seharusnya menjadi penantian yang aktif. Ada dua jenis penantian di seluruh kehidupan kita. Satu, penantian aktif dan penantian pasif. Penantian pasif itu misalnya seorang ibu didapati positif hamil. Dan dia akan tunggu, dia tahu bahwa 9 bulan lagi dia akan melahirkan. Ya. Tapi kalau penantian aktif itu nggak jelas. Tapi dia pasti akan datang. Tapi nggak jelas timingnya jam berapa, harinya apa. Nah, menantikan Yesus itu penantian aktif, saudaraku. Kita nggak boleh lengah, ya. Kapanpun dia bisa datang. Nah, saya ingat waktu saya menyatakan cinta kepada Nancy Limantono itu, nggak langsung dijawab. Dia bilang begini, aku harus berdoa dulu. Bukannya aku tidak, atau bukannya aku ya, aku berdoa. Nah, itu hari-hari itu tuh penantian aktif buat saya. Saking aktifnya buat saya tak teleponi tiap hari. Waktu itu masih telepon krek itu putar-putar gini ya. Hei, gimana? Ada suara Tuhan datang padamu. Berhari-hari saya teleponi. Saya lupa berapa lama, tiba-tiba dia bilang bahwa Tuhan, ya jadilah kita suami istri sekarang gitu ya. Nah, saudara kasih Tuhan. Ini tapi ada satu kata yang ketika saya siapkan khotbah ini, ada satu kata itu yang kuat sekali bekerja pada diri saya. Kata itu adalah ini, melayani. Ya, saya tahu ini ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan di tengah-tengah kita. Karena kata melayani di dalam bahasa asli yang dipakai di situ ada diakoneo, di mana kita bisa temukan kata diaken dan sebagainya. Apa sih artinya melayani di sini? Melayani di sini adalah menjadi pelayan. Ya, karena cuma ada orang cuma jadi pelayan, tapi tidak melayani. Ini menjadi pelayan yang melayani dengan menyediakan apapun juga. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, dalam konteks kita kalau kita lihat di dalam gereja, berarti kita itu diminta Tuhan untuk melayani raja kita. Dengan menyediakan apapun yang ada pada kita. Mulai dari talenta yang Tuhan berikan. Mulai dari tenaga yang dia berikan. Memberi waktu kita. Menyatakan harta kita. Apapun yang ada pada kita. Seperti itu ya. Dan teladan hebat di dalam hal urusan pelayanan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Kenapa saya katakan teladan hebat? Nanti kita akan melihat. Saya waktu renungkan ini saya terkagum-kagum dengan pribadi raja yang kita sembah ini. Dalam Markus 10 ayat 45. Saya ajak baca lagi saudara-saudara. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang. Perhatikan. Bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ini keren banget. Dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Tolong saudara perhatikan kata anak manusia itu. Dalam perspektif orang Yahudi, kalau mendengar kata anak manusia itu bukan sekedar, bukan dikira kayak anaknya
Jos, kalau kamu nanti menikah ya jamah Tuhan lepaskan. Terima. Anaknya Magda misalnya kita jamah Tuhan lepaskan gitu ya. Bukan seperti konteks anak manusia dikira anaknya orang-orang biasa gini. Orang Yahudi itu mereka udah kenal istilah anak manusia itu sejak Daniel pasal 7. Di Daniel pasal 7 itu dijelaskan bahwa ada penglihatan tentang sorga sebagai anak manusia itu Mesias. Tangkap ya saudara ya. Kenapa Yesus itu akhirnya dijatuhkan hukuman mati oleh para imam-imam ketika dia menyatakan anak manusia. Anak manusia itu artinya Mesias dalam konteks orang Yahudi. Jadi waktu Tuhan menjelaskan anak manusia itu Yesus, Mesias. Saudara tahu arti Mesias sama dengan Kristus. Saudara tahu arti Kristus apa? Raja yang diurapi. Jadi bukan cuma yang diurapi. The anointing king. King, ada kingnya, raja. Nah ini perhatikan poin penting yang saya mau ingatkan begini. Raja yang Mesias, raja di raja itu punya karakteristik kuat apa? Melayani, bukan dilayani. Nah saudara ini paradoks dengan kondisi yang kita lihat di raja dunia sekarang. Semua ingin dilayani. Semua ingin dapat tempat yang terbaik. Betul gak saudaraku? Bukan cuma VIP, VIP. Sekarang ada loh. Triple free, VIP. Ya, jadi perlakuan yang beda sekali. Nah, ini hati-hati saudaraku. Ya, bukan hati-hati kalau itu menyusup pada gereja. Karena begini saudaraku. Melayani itu bukanlah sekedar aktivitas biasa. Ya, dalam konteks kerajaan Allah ya. Tapi harus jadi budaya seharusnya. Gini loh. Kerajaan Allah itu kerajaan yang melayani. Saya buat ada definisi statement yang bagus. Saudara ingat baik-baik ya ini ya. The kingdom of God is the kingdom of serving others. Kerajaan Allah itu kerajaan yang melayani yang lainnya. Ya. Saudara hilangkan unsur melayani dalam kerajaan Allah. Itu bukan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Paham saudara ya? Jadi melayani itu bukan cuma tertentu saja seharusnya. Setiap mereka yang percaya dia Mesias, Raja Agung. Yang punya karakteristik utama melayani. Maka seharusnya kita yang percaya kepadanya. Memanifestasikan yang sama. Kita datang bukan untuk dilayani. Tapi melayani. Saudara sampai di sini bisa menangkap maksud saya? Saya lanjutkan ya. Halo, kok bisa begini ya? Tes, jangan dirubah-rubah. Udah betul tadi. Juga perhatikan, melayani itu jangan karena aku udah ditebus kok sama Tuhan. Jadi aku melayani. Ini bukan transaksional. Bukan masalah utang piutang. Tidak. Hilangkan konsep gitu ya. Ada lagu ini, untung lagu ini benar ini. Tolong saya dibantu karena saya Sahat, pegang mic-mu. Kamu duduk di sini Sahat. Mana istrimu? Suruh istrimu duduk mendampingimu. Ya, coba nyanyi. Dengan apa kan ku? Rendah banget. Kurang tinggi. Dengan apa kan ku balas? Ini albumnya Widya ya ini ya. Segala kebaikanmu. Gitu dong. Segenap Istriku. hatiku menyembahmu Yesus. Taati suamimu duduk di sini. Ku bersyukur padamu. Betul lagu ini ya. Untung lagu ini tidak bilang gini. Dengan apakah akan ku balas? Yaitu dengan melayanimu misalnya. Itu transaksional. Coba saya renungkan kalimat ini. The kingdom of God is the kingdom of serving others. Rajanya itu melayani. Maka semua kita yang percaya Yesus punya sikap melayani. Kok saya tidak mendengar kata amin ya di sini. Aminnya tidak masuk gereja rupanya ya. Absen hari ini. Kita melayani karena memang kita anak raja yang melayani. Rajanya melayani.
Yang dipercaya itu raja melayani. Jadi yang tampilan kita seharusnya menampilkan raja yang anak raja yang melayani. Ada banyak orang bilang gini, aduh gak ada waktu saya. Aku terlalu sibuk bekerja, gak ada waktu. Coba renungkan saudaraku, gak ada waktu bener atau memang saudara gak punya hati melayani? Jujur aja, saya banyak mendengar, baik bukan di JRC ya, ini saya cerita di Kutub Utara bagian pedalaman, yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter perempatan jalan. Welcome home. Ketua nih. Wah mantap, saya senang lihat kamu datang. Senang sekali. Ada cerita kami dengan dia, jadi nanti saja cari tahu sendiri ya. Saudara, gini loh. Yang harus kita waspadai di gereja. Next slide. Mentalitas majikan itu pertama. Anda boleh saja pemimpin perusahaan. Anda boleh saja bos di luar sana. Tapi dalam lingkungan kita. Sebetulnya melayani itu bukan dibatasi di lingkungan gedung gereja tok ya. Melayani itu sebetulnya juga ada ungkapan berkata begini. Your mission field is where God puts you. Ladang misimu adalah tempat di mana kamu ditempatkan. Kalau di marketplace, ya itu ladang misimu, ladang pelayanan. Tapi saya mau bicara dalam konteks kita dalam keluarga kerajaan Allah di sini. Saya beritahu saudara, jangan sampai kita terjebak mentalitas majikan. Apa itu mentalitas majikan? Maunya dinomor satukan. Maunya minta diperlakukan berbeda, lebih. Itu masih ada saya temukan di Kutub Utara tadi. Gitu ya. Jadi saudara, ini enggak benar ya. Kalau enggak dapat perlakuan yang khusus maka ngambul. Ngambul itu apa? Ngambek. Merasa tidak dihormati. Loh, renungkan kita ini hamba yang melayani. Maaf ya, saya ngomong ini. Tapi untung saya pas serak, jadi saya percaya gak tersinggung. Coba kalau saya ngomong lantang pasti tersinggung. Tapi ini untung saya serak, jadi kedengarannya manis di telinga. Saya anggap begitu. Maaf ya, budaya, saya sebut budaya. Selalu telat kebaktian. Saya bilang budaya loh. Kalau sesekali terlambat itu tidak apa-apa. Saya mengerti, contoh saya tadi terlambat ke sini kan. Kenapa? Mau saya khotbah dulu di Rockpick kok. Saya punya alasan. Saudara di tengah jalan tiba-tiba ban saudara kempes. Dan lucunya saudara yang pompa sendiri. Saudara yang tambal sendiri. Tapi kalau tiap minggu kamu terlambat, cek baik-baik. Kamu bukan hati melayani. Mentalitas majikan masih ada dalam dirimu. Untung serak. Majikan. Hei, saya beritahu saudara, dalam kerajaan Allah tidak boleh ada mentalitas majikan. Nah, enggak enak kan? Kalau saudara hidup, kalau saudara masih bisa punya perasaan, hati nurani, wajarlah orang tersinggung. Yang enggak itu masih ketawa-ketawa, sudah kena tegur ketawa. Nah itu yang enggak wajar. Sekali lagi loh, budaya loh, telat terus-terusan tiap minggu ibadah. Bukan cuma ibadah, apapun. Kebanyakan kalau orang sudah seperti itu. Tapi anehnya saudaraku ya. Gini aja lah, bos-bos di sini, saudara pemilik perusahaan. Kalau pegawaimu tiap hari masuk jam 8, dia datang setengah 9. Kamu merem-merem enggak? Kamu biarin enggak? Terus pulangnya bukan jam 4 tapi setengah 4 sudah pulang. Enggak ada alasan apa, tapi jadi kebiasaan. Kira-kira saudara, ya itulah, enggak apa-apa. Aku bisa mengerti. Ini bahaya. Saudara pasti akan memberikan, saudara panggil, saudara tegur. Dan bahkan kalau dia teruskan jadi budaya, SP akan berlaku. Betul tidak? Sudahlah saudara, terus terang aja. Saya harus katakan ini. Buang segala mentalitas majikan. Saya mulai melihat mata-mata yang melihat saya dengan pandangan tajam.
Lord, have your mercy on me. Yang kedua, tidak ada di sini, tapi muncul belakangan ketika saya mengalami beberapa orang yang saya temui. Mentalitas artis. Untung kamu sudah bertobat, Jos. Ada, saya beberapa kali saya diundang pelayanan dengan artis-artis. Mintanya masih diistimewakan. Padahal yang undang itu bukan misalnya gereja besar atau apa ya. Pesawatnya harus yang bisnis kelas. Menentukan tarifnya harus sekian. Ini pelayanan atau job. Bedakan kalau di luar sana silakan. Urusan dengan Tuhan jangan begitu. Saya beberapa kali tanya istri saya, ditelepon orang yang mengundang yang sebelumnya belum pernah mengundang. Pak Roni, Pastor Roni boleh tanya, boleh nggak pelayanan tempat kami tanggal sekian. Ketika saya tanyakan isi saya, karena ini sekretaris pribadi ya. Jadi enaknya punya sekretaris, saya tidak angkat sekretaris yang lain, istri saya. Kenapa? Bisa digoda, bisa diapa-apain. Ya gitu ya, saya ngerti pendeta juga manusia ya. Masih ada daging, jadi istri sendiri jadi sekretaris pribadi. Saudara tahu, dia bilang oke, bisa kok. Saya bilang oke, saya bisa tanggal tersebut. Pak maaf, saya mau tanya berapa tarif Bapak? Saya sering saudara. Ketika saya ditanya, loh kenapa kamu tanya tarif? Kami telah hubungi beberapa hamba Tuhan. Mereka bicara di depan bahwa sekian khotbahnya. Saya bilang sama orang-orang yang menelpon saya hamba Tuhan. Terserah kalian berdoa saja. Apa yang Tuhan taruh kepada kalian. Hati-hati mentalitas artis saudaraku. Ya, nah itu tidak boleh terjadi. Kalaupun kita ada artis di sini, maka saya akan kasih tahu pada saudara. Di tempat ini jangan pernah bawa mentalitas itu ke sini. Sebab kita melayani raja yang melayani. Artis itu mintanya dilayani. Jadi buang semua mentalitas yang maunya di nomor satukan, diutamakan, buang. Yang di nomor satukan di sini cuma pemilik gereja ini, Raja Yesus Kristus. Aminnya yang ikhlas gitu loh ya saudara ya. Jangan terkesan saudara supaya menyenangkan saya, enggak lah ya. Yang ketiga ini, hati-hati dengan mentalitas pelamban dan pemalas. Slow and lazy mentality. Mentalitas lamban. Ya, satu kali Pak Arifin cerita, dia melihat ada pesta pernikahan sebuah kerajaan tertentu gitu loh ya. Nah, Pak Arifin agak geli karena yang tua-tua pakai pakaian adatnya. Lalu yang anak-anak muda juga pakai adat tapi sepatunya Reebok, Nike model gitu. Jadi tidak pakai model sandal yang biasa di pesta-pesta itu. Saudaraku, jalannya pengantinnya itu mau ke mimbar panggung tuh. Ning nong ning gong ning nong ning gong ning nong ning gong. Pak Arifin cerita dia lihat yang anak-anak muda kan di belakang. Itu gini-gini saudaraku. Gelisah, kok lama nunggu gong baru neng gong. Kan mestinya kayak enak jalan gini kan mestinya. Saudara, tak banyak juga orang-orang ke gereja begitu. Ya, dari rumah itu neng nong neng agong neng nong neng agong. Sudahlah, saya minta kepada saudara, kita pelayan. Hamba. Kita perlakukan di perusahaan kita kalau terlambat aja dapat sanksi. Di sini nggak dapat sanksi sih. Cuma ngerti sendiri gitu maksud saya. Kan paham maksud saya ya. Jadi pertama ciri-cirinya mentalitas pelamban, pemalas. Pertama, membiarkan begitu saja. Asal-asalan. Saudara gini ya, kalau orang punya mentalitas kerajaan, saudara terlibat beribadah di gereja ini misalnya, saudara pasti akan ada sesuatu yang saudara lihat. Oh iya ya,
Ada sesuatu yang kurang ini. Saya akan bilang dong ke Pak Roni, ke Bu Magda, ke Mbak Jansen, ke pekerja di sini. Saya akan bilang, saya melihat tadi itu ada kekurangan ini. Bisa enggak saya usulkan begini? Jadi tidak ada mentalitas membiarkan begitu saja. Jadi ada rasa bahwa ini miliki bersama dan berpikir untuk kemajuan bersama. Saya akan hargai itu. Saya sudah bilang sama istri saya, karena saya sudah diajari Pak Arifin. Kalau ada 10 kritikan datang pada diri kita, bukan berarti 10-nya salah. Bisa jadi 1 atau 2 diantaranya itu benar. Jadi ketika ada masukan-masukan bahkan kritik, saya nggak bisa, saya renungkan. Kalau benar oke, saya ikuti. Kalau enggak ya tentunya tidak. Nah, jadi mari bangun sebuah kebiasaan baru. Ya, pemahaman baru untuk kita itu tidak membiarkan begitu saja. Bukan cuma di sini seharusnya, di rumah kita juga. Dan budaya melayani seharusnya dimulai dari rumah. Ya, jangan nunggu ke gereja dulu baru melayani. Di rumah, Alkitab menjelaskan suami istri harus saling melayani kan. Memperlakukan istri dengan tidak kasar, itu bentuk pelayanan buat istrimu. Kok saya tidak rela ya. Banyak suami menuntut istrinya, kamu layani aku. Karena kamu jadi istri kamu melayani. Suami juga harus melayani. Bentuk pelayanannya apa? Bukan bantuin nyuci. Bentuk pelayanannya jangan bersikap kasar sama istrimu. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, hai suami, jangan berlaku kasar kepada istrimu, supaya doamu jangan terhalang. Satu kali saudaraku, ada seorang jenderal TNI sharing sama saya. Kenapa saya? Istri saya itu begini. Istri saya gitu, anak-anak saya gini. Wah, dia protes tentang istrinya, anak-anaknya. Dan tidak ada istri anak-anaknya waktu dia minta saya datang ke tempatnya. Anak-anak saya itu sama saya itu nggak mau hormat, anak-anak saya sama saya, istri saya juga begitu, Pak Pendeta. Kenapa gitu? Sudah tahu, saya sama istri saya kesimpulannya sama, kasar. Rupanya di kantor dia sentral kan, di rumah dia melakukan itu kayak anak buah semua. Saudaraku, bapak-bapak tolong ya, kalau kamu kasari istrimu, doamu nggak didengar. Jenderal itu tadi bilang sama saya ini, satu kali dia sakit. Saya diminta suruh datang untuk mendoakan. Ini sakit dia sekarang. Waktu dia sakit dia bilang gini sama saya. Kenapa ya Pak Pendeta doa saya tidak dijawab sama Tuhan? Ya karena kamu kasar sama istrimu. Jelas loh kita bilang. Beberapa wanita tersenyum dan beberapa manggut-manggut. Beberapa pria tegang sambil mengatakan dalam hati, alihkan pembicaraan yang lain. Alkitab jelas. Budaya melayani mulailah dari rumah tanggamu. Saya ini senang. Saya melihat Pak Alung ada di sini. Lungki. Itu yang punya bakmi Lungki itu. Ya. Lungke. Bakmi Lungke. Kenapa saya senang begini? Hari operasi tumor otak di Siloam Karawaci. Operasi tumor otak memang bukan pembedahan atas tapi lewat hidung, tapi bius total. Minta dokternya pulang cepat-cepat. Kenapa saudaraku? Kepingin ikut kebaktian. Tapi memang secara medis boleh gitu loh ya. Jadi gak ngawur-ngawur. Karena ini ada dokter spesialis jantung di sini. Ada dokter Lero juga di belakang. Konsultan dokter pribadi saya. Sedap. Saya kalau ada apa-apa. Leroy, saya kok serak ya. Kenapa kok gini-gini? Ya saya jawab, Om ada peradangan. Waduh gimana nih? Terus dia bilang ini loh resep obatnya. Tetek gitu. Loh aku dalam perjalanan ke gereja. Ya sudah Om nanti saya bawakan. Mana tadi? Ini obatnya. Leroy, nanti kasih tahu nomor rekeningmu berapa ya.
Jadi tidak membiarkan begitu saja. Mentalitas ini excellent banget. Saya suka sekali. Ya, haleluya. Tadi saya berdoa saya doakan supaya dia sembuhnya total. Terus apa lagi? Sibuk melakukan yang bukan seharusnya. Ada orang-orang tertentu yang kutub utara tadi melakukan sesuatu yang seharusnya dia kerjakan. Sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya dikerjakan, tapi yang menjadi tanggung jawabnya nggak dikerjakan. Ini saudara tahu Pak Arifin pernah berkhotbah di sini. Dia bilang gini, apa sih kegagalan itu? Kegagalan adalah sukses. Kaget kan kita waktu itu. Tapi sukses melakukan sesuatu yang nggak disuruh Tuhan. Kegagalan adalah sukses melakukan sesuatu yang gak disuruh Tuhan. Tapi kalau melayani saudara, gak perlu disuruh. Karena itu memang gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Saya gak bisa bayangkan kalau semua kita ini terlibat. Dinamikanya keren. Geraknya luar biasa. Ya, sekalipun nanti perlu ada gesekan biasa. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia yang lainnya. Enggak apa-apa. Tapi di situ praktek kasih. Enggak boleh benci. Enggak boleh dendam. Saling mengampuni terjadi. Kan begitu. Kalau enggak percuma ngaku Kristen. Enggak bisa mengampuni. Padahal sudah diampuni. Yang berikutnya. Terlalu santai. Santai enggak apa-apa. Tapi jangan terlalu. Itu pun Omai Rama bilang terlalu. Santai boleh, tapi jangan terlalu santai. Malas. Suka menunda-nunda. Istri saya ini ungunya 6. Ya. Nanti beberapa waktu kemudian ini kami Natal besok itu 25 Desember tuh ada di California. Selain saya ada pelayanan di Amerika juga kan mengunjungi anak-anak, mantu, cucu-cucu. Selama kami ke Amerika berkali-kali, istri saya ini tidak pernah diam. Kalau di sini kan pelayanan nyiapin khotbah. Kalau saya nyiapin khotbah, nggak sampai 1 jam selesai sekarang. Ya, karena semuanya itu sudah ada catatan. Saya tinggal catat. Ini bahasa Yunani, ini Ibrani gini. Tinggal buka aplikasi semua sekarang. Kalau dulu kan buka kamus tebel-tebel tuh. Dix Bible lah apa semua dulu. Buka gini. Sekarang tinggal tik semua enak gitu. Jadi katakanlah saya 1 jam selesai. Dia bisa berhari-hari. Satu khotbah. Jadi tolong saudaraku ya. Kalau dia khotbah di sini. Itu lewat proses persiapan yang panjang. Kalau saya ajak istirahat. Sayang aku capek. Istirahat siang yuk. Ya aku temani kamu. Saya tidur kan. Saya lihat di sebelah. Dia enggak tidur. Dia HP gitu. Kenapa kamu dia? Aku kepikiran khotbahku. Ya. Tapi begitu di Amerika. Ya kan di sana enggak seperti di sini. Yang dia lakukan apa saudaraku? Masak tiap hari. Masak dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya. Tapi aku apresiasi yang kamu lakukan. The power of cucu-cucu. Ini hati-hati, ciri-ciri berikutnya kelambanan, kemalasan. Berhenti sebelum selesai. Makanya ini. Gini loh, ini terjadi pada Ronnie Dow Simeon ini loh. Saking semangatnya pelayanan. Sekali lagi bedakan ya nanti dengan cerita saya dengan yang saya maksudkan. Saya waktu itu kuliah di Erlangga Surabaya. Ya, mendekati saya mau selesai sekitar tahun 88. Saya itu sudah dibimbing Pak Timotius Arifin. Pelayanan namanya Surabaya Praise Center. Waduh saudara. Saya terlibat aktif. Sampai-sampai saya nggak belajar. Sampai-sampai saya banyak bolos.
Hal yang sama terjadi kepada beberapa pemimpin perusahaan tuh ketemu saya ngomong gini. Susah Pak ngerekrut orang karyawan Kristen. Kita sih maunya ngerekrut karena kan seiman. Jadi kerjanya pasti bagus atau apa. Tapi ternyata Pak waktu udah kerja banyak absen. Kenapa Pak? Alasannya apa Pak? Pelayanan. Saudara, ini terjadi pada diri saya. IP saya semester itu drop bak dari 3, brek menjadi, malu mau bilang saudaraku, berkisar di angka 2. Herannya Pak Arifin tahu. Siapa yang kasih tahu dia? Kita belum jadian waktu itu saya. Kamu masih saya bilang Sekia, anak kecil. Karena dia nari-nari. Aku pemimpin pujian. Saudara, saya dipanggil. Pak Arifin itu kan matanya sipit tuh. Tapi kalau negur orang tajam. Dia lihat saya gini, enggak berkedip. Saya golek kedap-kedip saudara. Saya dengar kamu nilaimu jatuh. Saya dengar kamu banyak tidak masuk kuliah. Saya dengar kamu gini. Dia bilang gini, stop semuanya yang enggak perlu. Fokus, belajar, selesaikan studimu. Tapi itu baik buat aku. Kalau aku enggak gitu, aku enggak jadi akuntan. Aku enggak ngerti tentang banyak hal untuk dipercayakan lebih lagi. Dan kemudian saya lulus sebagai seorang sarjana akuntansi. Saudaraku, lalu Pak Arifin pesan, beritahu kepada pekerja-pekerja, hati-hati. Salah satu untuk bisa menilai pekerja yang baik adalah ketika diberi tanggung jawab, diselesaikan sampai selesai. Salah satu daripada Gembala Rock Jakarta, kan memang kami dorong, kuliah, ambil studi STT, karena latar belakang pengusaha. Kuliahlah rekan kerja kita itu. Salah satu gembala di Jabodetabek, saya tidak usah sebutkan namanya. S1 itu loh, sarjana teologi itu loh. 7 tahun tidak selesai-selesai. Seharusnya 3,5 tahun selesai. 7 tahun tidak selesai. Sampai akhirnya mau lihat, wah ini mau dapat DO. Ya saya tegur lah. Negurnya begini, pinjam namanya Pak Arifin. Rupanya tidak takut sama saya, takutnya sama Pak Arifin. Saya bilang gini, Pak Arif itu ngajari saya loh. Bahwa kalau orang tidak bisa bertanggung jawab untuk apa yang dia tanggung jawabnya. Nggak bisa dipercaya lebih lagi. Langsung dia selesai STH. Malahan sekarang master teologi. No gitu ya. Angkatannya Pak Erwin. Kalau Pak Erwin ini memang semangat belajarnya luar biasa. Cuman saya pesan ini udah master teologi. Pak Erwin siap-siap ke depan doktor teologi. Oh. Tapi dia bilang gini, tanya dulu asisten sebelah katanya. Siapa ya dia ya? Berkuasa sekali asisten sebelah itu ya. Sampai bisa perlu diajak rundingan. Tapi ya memang perlu rundingan lah. Namanya bukan lagi 2 tapi 1. Suami istri itu kan gini tau. Tadinya gini, sekarang begini. Ayo suami istri gini. Tadinya kita gini, sekarang begini. Bukan lagi 2 tapi 1. Satunya begini. Ya, haleluya. Oke. Terus, nah ini perhatikan. Ciri berikutnya intensitasnya mulai berkurang. Dulu semangat, wah sama Tuhan. Doa, oke, baca Alkitab, wah. Lama-lama saudaraku. Mulai kendur. Wah. Dulu sebelum jam 11 datang. Lama-lama setengah 12. Jangan sampai ada yang begini ya. Ketika saya sudah, mari angkat tanganmu. Pulanglah dan bawa berkat Tuhan. Baru datang. Terus kalau dalam hati ngomong gini. Puji Tuhan masih dapat doa berkat. Tidak ada di sini ya. Nah, jangan sampai intensitasmu melayani itu berkurang. Seharusnya lebih ditingkatkan. Saya harap sesudah ini bangkit pelayan-pelayan baru. Masih banyak hal yang harus kita kerjakan. Amin. Saudara, kita ini sebentar lagi kami ini butuh tenaga untuk multimedia. Multimedia ini kita mau bikin podcast.
program podcast. Kita mau bikin program yang kita ditawari sebuah perusahaan. Kita dikasih gratis. Namanya iBlooming. Kasih gratis nih. Tapi harus ada konten-konten yang kita buat paling tidak setiap 10 sampai 15 menit. Rutin. Tapi kita kekurangan orang untuk mengerjakannya. Kemarin saya sudah tantang siapa jemaat mau menyumbang dana. Waktu hari saya umumkan itu langsung beberapa saudara salaman sama saya sambil bisiki saya. Itu bisikan nikmat. Karena gini, saya sekian juta Pak. Saya sekian juta Pak. Itu bisikan nikmat. Mudah-mudahan nanti terjadi lagi. Nah, bukan begitu ya. Apa yang terjadi saudaraku? Kita sudah beli semua perlengkapannya. Tapi kita belum ada orang yang bisa nanti editingnya. Apa semua gitu loh. Nah kemarin saya taping. Biasa tim kita Pak Jimmy sekeluarga itu. Mana Pak Jimmy? Pak Jimmy ada gak? Ya. Hah? Rapture? Pengangkatan? Ya. Pak Jimmy, Bu Mei, ini istrinya ini. Sama anaknya Kay. Kita kasih tepuk tangan dan keluarga ini saudaraku. Melayani sebelum saudara bangun tidur, mereka sudah di sini. Saya dengar jam 8 pagi mereka sudah di sini. Kan kita bangunnya siang kan? Saudara tahu kalau orang Jawa bilang itu jemaat itu bangsawan. Makanya gereja di Jakarta ini yang jam 7 pagi, jam 8 kurang laku. Ya. Salah satu saya putuskan jam 11 itu karena saya tahu orang Jakarta ini suka gelarnya bangsawan. Orang Surabaya bilang bangsawan itu bangsane tangiawan. Bangunnya siang-siang. Ya itu salah satu pertimbangan. Pertimbangan lain adalah saya bisa tetap melayani di cabang-cabang yang lain. Berlari ke sini kayak gini ya. Nah saudara. Baru kemarin taping baru sadar. Ada Nathan. Ada Kay. Bilang, Nathan kamu siap part timer? Gak apa-apa. Nah, tapi kuliahnya nomor 1 ya Nathan ya. Supaya mamamu jangan telepon terus tante. Nah, saya tahu pasti ada banyak di sini kita yang punya kemampuan-kemampuan. Kalau kita berpikir kita melayani, wah. Tapi kan mesti dikasih tahu juga sih. Ayo saudaraku, jadikan ini rumah bersama kita. Dan kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hindarilah duduk manis. Mentalitas duduk manis itu hindari sudah. Ya, dari minggu ke minggu. Memang setia, saya juga setia. Tapi Yesus ngajari jangan cuma setia, berbuah. Not just faithful, but you have to be fruitful. Setia boleh, tapi harus selangkah lagi, berbuah. Karena nanti ada pengadilan yang akan datang. Salah satunya investor agung akan tanya, investasi saya buat kamu berapa sekarang pengembaliannya? Semua pengusaha di sini pasti saudara pernah berinvestasi kan. Dan saudara pasti sudah itu. Pak Herli ini dari Manado. Punya kebun besar. Pasti ngitung kan. Kapan break even pointnya datang. Kapan return on investmentnya datang terjadi. Pasti. Tidak bisa Pak Herli bilang gini. Gak apa-apa lah. Keluar 10 M misalnya. Percobaan. Istrinya pasti. Ya Ibu Ita kan. Hitung jo baik-baik orang Manado. By the way dulu Ratu Sulut. Noni Sulut. Waktu zaman masih muda. Saya waktu itu masih di Manado. Aduh saudaraku. Pakai mobil sedan kecil. Putih. Lupa jo. Oto putih waktu kita ada lihat di sana. Lewat di jalan Samratulangi dang. Waduh kita lihat itu siapa tuh cewek pegagas sekali dang. Kong aduh kalau dia turun dari oto dang. Tuh cowok-cowok pada lihat. Tuh tak peduli. Noni Sulut. Waktu itu saya udah kecil. Nggak gemuk sekarang. Udah kecil lebih pendek dari sekarang. Kayak lihat ya. Kayak bidadari turun dari langit. Waktu saya ngerintis Rock Manado. Ketemu sama keluarga ini. Maka keluarga ini yang menyediakan tempat ibadah kita. Mereka ini. Di Manado itu. Rock Manado itu dari mereka.
Torong sering-sering udah apa sekarang ketekang. Kong makan satu meja lagi. Oh Dodo small world. Orang Madura bilang small world. Tolong intensitas jangan berkurang. Tapi semakin. Katakan sama saya. Hah? 1, 2, 3. Hah? Pulang ke rumah. Orang rumah tanya. Apa pendeta khotbah tadi? Hah? Udah. Ayo bangkit berdiri. Saya sudah selesai. Bangkit berdiri. Tapi ada 1 menit tambahan. Berdiri. Ya. Coba kasih tahu paling enggak 2777 orang. Katakan. Hei. Hah? Tolong minggu depan. Kita kan Natal minggu depan. Halo, minggu depan perayaan Natal kita kan. Ajak tetangga, family apalagi yang belum percaya Yesus, ajak. Biasanya mereka mau kalau acara-acara Natal. Yang kedua, ajak yang kapal selam itu loh. Yang berbulan-bulan tidak pernah ke gereja. Itu biasanya muncul di Natal. Jebret, ambil persediaan. Air, makanan. Tapi jangan suruh turun lagi ya. Gitu ya. Terus belum selesai. Ada beberapa 4 hal. Sikapnya apa saja? 1. Siapkan. Kenapa kita harus tidak boleh malas, tidak boleh lamban. Tidak boleh punya mentalitas majikan, artis. Apa itu? Karena kita sedang mempersiapkan kedatangan Kristus kembali. Anytime, any place, anywhere. Itu bisa terjadi. But dia datang. Next. Kedua, saya baca aja. Keeping your lamp burning. Jaga supaya pelitamu tetap menyala. Enggak redup, enggak sayup-sayup. 5 darah itu. Enggak siapin minyak. Waktu mempelai datang, lampunya padam. Enggak ada kesempatan lagi beli minyak. Terus 3. Ready to serve at any time. Ini dia. Kapanpun saya mau siap melayani Pak. Pak Roni, saya menguasai bidang ini. Apa yang bisa saya bantu buat gereja? Seharusnya itu saya dengar dari saudara. Ya, apapun kita mau gerak bersama-sama. Terus dan terakhir, looking forward to God's promises. Kita menantikan janji Tuhan. Dan yang luar biasa gini, janji Tuhan pasti ditepati. Beberapa saudara di sini pernah saya janjikan sesuatu sampai saudara ada yang jengkel sama saya kan. Pak Ron tidak tepati ternyata. Saya bisa lupa. Sampai kepada orang terus bilang, aduh sorry aku lupa. Tapi percaya Yesus tidak lupa. Amin. Jadi bukan itu lagunya. D. Lagu tema yang saya khotbahkan aja. D. Kira-kira pasti tahu kalian. Kamu kok sepertinya tahu juga sih Mang dah. D ya. Jamah Tuhan, jamah. Tolak. Saudara tahu saya bilang D, delta loh. Dia bilang ini, duit. Oh maksudnya Magda, ini penatua kita kan. Maksudnya yang punya duit kasih tahu gitu ya. Untuk melayani gitu ya. Nanti ada orang bilang, lagi-lagi UUD, ujung-ujungnya duit. Saya tadi di Rockpick. Di Rockpick itu waktu saya khotbah, ini ada tampilan ayat ini, kiri kanannya tuh tampilan saya, video streaming. Langsung saya WA ke Magda, kasih tau Pak Jimmy supaya bisa ini. Ternyata harus ada alatnya lagi katanya. Hah? Switcher ada program. Oh, uang lagi dong. Gak enak gue. Tapi gini aja lah, kutip ayat. Hendaklah mendengar apa dia katakan roh kepada jemaat. Itu aja sudah ya. Supaya gak ada yang tersinggung. Lagu ini penting. Suami istri gandeng tangan. Suami istri gandeng tangan. OTW ya. Betul bagus. Imanmu bagus OTW. Pegang. Melayani lebih sungguh. Melayani
nanti kita akan atur, ada tata kelola sesuai dengan talenta, sesuai dengan kapasitas. Saya punya pengalaman menarik ketika saya gembala di Mataram, Pulau Lombok. Ada jemaat yang orang tuanya meninggal, emak-emak 70-80 tahun usianya meninggal. Jemaat itu datang kepada saya dan berkata, Pak Roni, saya minta Bapak yang memandikan mayatnya. Saya bilang kepada ibu itu, Bu, saya ngerti melayani. Tapi di gereja ini itu ada bagian sendiri yang punya tugas itu. Tidak, Pak Roni harus yang memandikannya. Loh, emak-emak yang meninggal masa saya suruh mandikan? Karena aku bisa gemetar. Saya bilang ada orang lain yang bisa ngambul, ngambek, berbulan-bulan gak ke gereja. Gara-gara gak nurutin mandikan mayat. Pak, maksud saya cerita ini saudaraku, ya tentunya ada bagian-bagian tertentu toh. Kalau untuk mendoakan ya saya akan pergilah. Ketika saya dengar Pak Alung operasi di Karawaci, ya saya pergilah ke Karawaci sana. Walaupun tidak bisa ketemu langsung ya ketemu istrinya yang sedang menunggu di sana. Ya apapun pokoknya saya berkata dengan istri saya apa yang bisa kita kerjakan ya udah jangan ditunda gitu. Ya jadi jangan sampai terjadi di gereja ini ada family kita yang meninggal terus saudara minta saya yang memandikannya gitu ya. Percayalah saudaraku, saya pasti akan menolaknya gitu ya. Oke.